Bribda Rendy Bagus, anggota Polres Pasuruan, sekaligus tersangka kasus aborsi, telah ditahan di Rutan Polda Jatim. Ia ditahan setelah mantan kekasihnya Novia Widyasari meninggal dunia menenggak racun. Berdasarkan sejumlah foto yang beredar, tampak Bribda Rendy telah berada di dalam rutan. Tak hanya itu, ia juga telah mengenakan pakaian tahanan berwarna oranye. Kematian mahasiswi di perguruan tinggi Malang yang berinisial NW yang meninggal dunia di atas makam ayahnya akhirnya menyeret seorang oknum polisi yang berinisial RB yang bertugas di Polres Pasuruan, Jawa Timur. Diketahui NW dan RB merupakan pasangan kekasih dari tahun 2019. NW diketahui meninggal akibat bunuh diri dengan menenggak racun di atas makam ayahnya di Desa Dusun Sugihan, Desa Capak, Kecamatan Suko, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur pada 2 Desember 2021. Dari akun yang diunggahnya di media sosial, NW mengatakan bahwa dirinya dilecehkan oleh kekasihnya dalam keadaan tidak sadar. NW mengalami depresi terlebih saat disarankan untuk melakukan aborsi oleh kekasih dan keluarganya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa mengamankan seseorang yang inisialnya adalah BGAS, yang mana yang bersangkutan profesinya adalah seorang polisi yang saat ini bertugas di Polres Pasuruan Kabupaten, sehingga saya ajak Pak Kapolres sudah ikut bersama-sama di sini. Korban sudah berkenalan ini sejak Oktober tahun 2019. RB diduga dengan sengaja menyuruh NW untuk melakukan aborsi sebanyak 2 kali, yaitu pada Maret 2020 dan Agustus 2021. Usia kandungan saat aborsi pertama masih mingguan, usia kandungan yang kedua setelah usia 4 bulan. Secara internal, Polri menyatakan akan menindak tegas RB dengan ketentuan yang sudah mengatur di kepolisiannya, yaitu Perkap nomor 14 tahun 2011 tentang kode etik pasal 7 dan pasal 11 dengan hukuman terberat, yaitu pemberhentian tidak dengan hormat. Polri juga akan menindak tegas oknum berinisial RB dengan pasal 348 KUHP Jungto 55 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Korban selama pacaran sampai kemarin, yaitu terhitung dari mulai Oktober 2019 sampai dengan bulan kemarin, ada bulan Desember 2021, sudah melakukan tindakan aborsi bersama, yang mana dilaksanakan yang pertama adalah bulan Maret tahun 2020, yang kedua adalah bulan Agustus 2021. Hak asasi manusia adalah hak dan kebebasan fundamental bagi semua orang, tanpa memandang kebangsaan, jenis kelamin, asal kebangsaan, atau etnis, ras, agama, bahasa, dan status lainnya. Hak asasi manusia mencakup hak sipil dan politik, seperti hak untuk hidup, kebebasan, dan kebebasan berekspresi. Selain itu, ada juga hak sosial, budaya, dan ekonomi, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam kebudayaan, hak atas pangan, hak untuk bekerja, dan hak atas pendidikan. Hak asasi manusia dilindungi dan didukung oleh hukum dan perjanjian internasional dan nasional. Hak asasi manusia memiliki 4 ciri-ciri. Yang pertama yaitu hakiki, yang kedua yaitu universal, yang ketiga tidak dapat dicabut, yang keempat yaitu tidak dapat dibagi. Yang dimaksud dengan hakiki di sini yaitu semua umat manusia memiliki hak asasi sejak lahir. Yang kedua bersifat universal. Semua umat manusia memiliki hak asasi tanpa terkecuali, tanpa memandang suku, ras, budaya, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu tidak dapat dicabut. Hak asasi manusia ini tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada orang lain. Yang keempat yaitu tidak dapat dibagi. Semua umat manusia memiliki hak asasi, hak untuk politik, sosial, ekonomi, dan lain-lain. Sepanjang sejarah, masyarakat telah mengembangkan sistem keadilan seperti Magna Carta 1215 atau Deklarasi Hak Asasi Manusia Prancis, namun tidak satupun dari prekursor instrumen hak asasi manusia ini yang
mencerminkan konsep fundamental bahwa setiap orang berhak atas hak tertentu hanya demi kemanusiaan mereka. Pada abad ke-19, Konvensi Jenewa meletakkan dasar bagi hukum humaniter internasional dan organisasi perburuhan internasional membuka konvensi untuk melindungi pekerja. Setelah masa penjajahan dan Perang Dunia Kedua, muncul suara-suara di seluruh dunia tentang standar hak asasi manusia untuk memperkuat perdamaian internasional dan melindungi warga sipil dari pelecehan oleh pemerintah. Suara-suara ini memainkan peran penting dalam pendirian Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1945. Menanggapi kasus tersebut bisa terjadi karena adanya beberapa faktor. Salah satunya faktor pada dirinya yang mengalami trauma berat dan tidak ada ruang untuk bercerita karena takut dianggap aib. Tidak ada keberanian pada dirinya untuk melaporkannya. Ada kekhawatiran pada dirinya apabila melaporkan. Justru yang disalahkan adalah korban. Seharusnya pemerintah Indonesia membuka lebar terhadap kasus pemerkosaan yang berujung bunuh diri, sehingga ada hukum yang benar-benar diberikan untuk perlindungan terhadap perempuan.